Mughal merupakan sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal di Asia Tengah, yang merupakan keturunan dari Timur Leng. Timur Leng lahir di Kes di Transoxania pada tahun 1336 Masehi. Penyerangan pertama ke India dilakukannya pada tahun 1398 Masehi dan akhirnya India dapat ditaklukkan pada masa Zahiruddin Muhammad Babur. Babur secara genealogis merupakan cucu dari Timur Leng dari pihak ayah dan merupakan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Babur lahir pada tanggal 14 Februari, tepatnya pada tahun 1483 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Umar Mirza, Babur akhirnya meneruskan tahta ayahnya dan ekspansinya ke India dimulai dengan menundukkan penguasa setempat yaitu Ibrahim Lodi. Kemenangannya kemudian didapatkan atas Ibrahim Lodi dan kota Delhi dan Agra akhirnya bisa ditaklukkan. Sejak saat itulah dinasti Mughal didirikan, tepatnya pada tahun 1526 dengan ibu kota di Delhi. Jumlah sultan yang pernah memerintah di dinasti Mughal berjumlah 29 orang. Masa perkembangan dan kemajuan Mughal. Yang pertama, Humayun pada 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Babur mempunyai 4 orang putra, yaitu Humayun, Kamran, Hindal, dan Aksari. Di antara 4 anaknya itu hanya Humayun yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Beliau lahir pada Maret 1508 di Kabul. Ketika ia usia 20 tahun, memegang kekuasaannya di Badakhshan saat ayahnya masih memegang kekuasaannya. Pada saat itu, negara itu tidak stabil karena banyak perlawanan dari musuh-musuh pada tahun 1540. Setelah perluasan kekuasaannya, Humayun melakukan penyerangan di Bengal untuk membantu Sultan Mahmud yang sedang melawan Shershah Suri. Pada saat peperangan terjadi, wilayah Delhi dan Agra tidak terkontrol, dan ternyata kedua wilayah tersebut dikendalikan oleh saudaranya yang bernama Hindal. Setelah terjadinya peperangan dan perebutan kekuasaan, akhirnya Delhi dan Agra bisa dikuasai kembali oleh Humayun. Dan Humayun wafat pada tahun 1556. Yang kedua yaitu masa perkembangan dan kemajuan pada masa Akbar Han. Akbar Han ini merupakan anak dari Humayun yang merupakan pemimpin pertama Mughal. Akbar Han ini memimpin selama 50 tahun dari 1556 Masehi sampai dengan 1605 Masehi. Akbar Han ini memiliki julukan yaitu Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Akbar Han naik tahta pada usia 15 tahun. Karena usianya yang baru muda, kekuasaannya tersebut dialihkan kepada Bairam Khan yang merupakan seorang penganut Syiah. Pada awal masa Akbar Han ini banyak sekali pemberontakan. Lalu setelah Akbar Han ini mulai dewasa, semua wilayah-wilayah yang memisahkan diri itu kembali direbut oleh Akbar Han, dan Akbar Han ini juga memperluas jaringan-jaringan atau memperluas di wilayah yang semakin besar. Nah, strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Akbar Han ini pada masa itu yaitu pertama itu dia menyingkirkan Bairam Khan atau kekuatan-kekuatan Bairam Khan. Mengapa demikian? Karena Bairam Khan itu terlalu fanatik terhadap Syiah dan memaksakan kehendaknya tersebut. Yang kedua yaitu menyerang pemimpin atau pejabat-pejabat politik yang menyatakan diri kemerdekaannya. Yang ketiga yaitu memperkuat militer dan pejabat-pejabat politik yang ada di daerahnya tersebut untuk mengikuti latihan-latihan militer yang ada dalam Mughal tersebut. Strategi yang keempat yang bisa terakhir ini yaitu Akbar Han membuat kebijakan yaitu Sulh Ekul atau toleransi universal yang membuat warga India tidak ada derajat dan hanya satu kesatuan.
atau bisa disebut dalam bidang agamanya itu yaitu din ilahi. Nah, untuk merealisasikan kebijakan ini, Akbarhan yaitu menikahi dua wanita Hindu, lalu melarang menulis bahasa Arab, berkhutbah dengan simbol Hindu, dan melarang untuk menyembelih atau berkurban sapi. Dan untuk hal yang lainnya dia membuat kebijakan atau langkah-langkah yaitu mansab garis atau lembaga yang untuk semua mengatur dalam kerajaan itu atau kerajaan Mughal ini. Mungkin itu saja satu lagi yang dilaksanakan Akbarhan. Saya akan menjelaskan penguasa tiga Mughal yang bernama Nuruddin Muhammad Salim atau dikenal sebagai nama kekaisarannya Jahangir. Beliau adalah putra Akbar. Masa kepemerintahannya kurang lebih 23 tahun dari tahun 1605 sampai 1828 Masehi. Beliau adalah pengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga ini ilahi yang dibentuk oleh ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Masa kepemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan, seperti pemberontakan yang ada di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh putranya sendiri yang bernama Khurram. Dengan bantuan panglimanya yang bernama Muhammad Khan, Khurram menangkap dan menangkap Jahangir atau ayahnya sendiri. Dengan usaha permaisuri, permusuhan antara ayah dan anak dapat didamaikan. Akhirnya, setelah Jahangir meninggal pada tahun 1627 Masehi, Khurram naik tahta dan bergelar Abu Muzaffar Sohabuddin Muhammad Shah Jahan Patsah Khosri. Jahan tampil menggantikan Jahangir. Dalam masa pemerintahannya terjadi dua kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Judhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Judhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Dan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bentuk kemajuan dari kerajaan Mughal. Kemajuan yang dicapai dinasti Mughal merupakan sumbangan yang berarti dalam menyiarkan dan membangun peradaban Islam di India. Salah satu kemajuan yang dicapai dinasti Mughal yaitu dalam bidang politik dan militer. Salah satu sistem yang menonjol yaitu politik sul-el-kul atau toleransi universal. Dalam bidang militer juga, pasukan Mughal dikenal pasukan yang sangat kuat. Selain dari memajukan bidang ekonomi, kontribusi Mughal dalam bidang ekonomi yaitu memajukan para petani dengan menanamkan padi, kapas, rempah-rempah, tebu, dan tembakau. Wilayah terkecil disebut dengan dan komunitas para petani dipimpin oleh Mukadam. Dengan Mukadam inilah para pemerintah berhubungan dengan para petani. Selain memajukan para petani, dinasti Mughal juga memajukan industri tenun yang hasilnya dikirim ke luar negeri, yaitu ke Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain.
masa kemajuan dinasti Mughal yang selanjutnya itu dari hasil karya seni dan arsitekturnya yang sangat terkenal dan yang masih dinikmati sampai sekarang. Ciri yang menonjol dari arsitekturnya yaitu memakai ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni yang sangat indah. Kemudian pada bidang sastranya telah diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Adapun bidang yang terakhir yaitu pada bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya perguruan tinggi, banyak ilmuwan yang datang dan berkunjung untuk menuntut ilmu di Delhi. Dan pada bidang ilmu agamanya juga dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa 1 Alam Hri. Ya, untuk pembahasan selanjutnya adalah penyebab kemunduran atau kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan antara keluarga. Yang kedua adalah pemberontakan oleh umat Hindu. Yang ketiga adalah serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Yang keempat adalah kelemahan ekonomi dinasti Mughal. Poin kelima ada intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis Barat. Konflik laten antara kekuatan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan oleh Barat dengan melakukan politik divide of impera. Yang keenam, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak berjalan atau tidak dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang ketujuh, ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sudahnya. Yang terakhir, semua pewaris tata kerajaan pada periode akhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan.